Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Masya Allah, anak kelas 8, gimana kabarnya hari ini? Sehat? Semoga masih dalam keadaan sehat dan yang paling penting masih tetap semangat dalam menjalankan proses kegiatan pembelajaran semua mata pelajaran, ya. Nah, yang masih punya buku boleh dibuka bukunya. Yang belum punya, yang bukunya hilang atau robek atau gimana, boleh dicatat. Kemudian nanti ketika kita berjumpa kembali, kalian tulis di buku kalian. Nanti ketika jumpa, Ustaz akan periksa catatan-catatan yang telah kalian setor dengan Ustazah. Paham kira-kira? Oke anak-anak Ustazah, kemarin hadis keberapa aja yang sudah kita setor? Hadis kedua, hadis keempat, dan hadis kelima. Masya Allah, ternyata di hadis kelima masih banyak yang kurang lancar. Itu padahal yang pertama hadisnya pendek, baru yang kedua itu sudah murojaah, ya kan? Tapi ternyata banyak yang lupa-lupa cara bacanya gimana. Nah, jadi untuk hari ini kita masuk, karena kalian kan kelas 8 tuh, jadi untuk semester 1 ini kita sedikit murojaah dan ada juga hadis baru yang harus dihafal. Jadi kan karena kemarin sudah hadis-hadis yang panjang, nah untuk berikutnya ini kita masuk hadis yang pendek. Jadi untuk hari ini kalian akan menghafal hadis ke-1 dan hadis ke-3. Masya Allah, pendek kan? Sudah pernah dihafal kan untuk kelas 7? Jadi Ustazah mau yang lancar ya setorannya. Jangan ketika setoran sama Ustazah itu masih diajarin sama yang mendengarkan hafalannya. Dihafal dulu, kemudian baru disetorkan kepada, boleh orang tuanya, kakaknya, adiknya, boleh ya. Jangan ketika setoran dengan orang tuanya atau kakaknya atau adiknya atau abangnya itu masih proses menghafal. Jadi Ustazah bingung nih nilainya gimana gitu. Nah, ini untuk hadis pertama. Insya Allah kalian sudah hafal ya kan? Kita masuk ke hadis pertama itu apa judulnya? Tentang niat. Kita ulang kembali ya cara membaca yang benar. An amiril mu'minina. Jangan mau cepat-cepat ya, tapi diperhatikan bacaannya dengan baik dan benar. An amiril mu'minina Abi Hafsin Umar binil Khattabi radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyati wa innama likullim ri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulihi.
Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha awimra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Nah, insya Allah ini hadisnya mudah ya. Jadi kalian bisa menghafalnya dengan baik insya Allah. Nah, penjelasan hadis kita artikan sedikit. Dari Amir Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Innamal a'malu binniyat. Nah, apa itu? Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung pada niatnya. Nah, jadi nih, kalian selalu ketika kalian sudah mulai malas dalam belajar, coba kalian ingat-ingat terus hadis ini. Yang awalnya niat kalian malas, coba diniatkan kembali agar semakin rajin untuk belajar. Jadi supaya ketika belajar gak malas-malasan gitu. Ketika malas menghafal, ketika ingat niat yang hadis yang ini, insya Allah akan berubah niatnya menjadi semangat kembali. Kenapa harus kita mengingat hadis ini terus? Karena niat itu merupakan iman. Kenapa iman? Karena sebab ia amalan hati. Iman ini termasuk amalan hati, ya kan? Dia terletak, hanya kita yang tahu, sama Allah yang tahu. Kira-kira niat kita untuk belajar itu apa? Kira-kira niat kita untuk menghafal itu apa? Gitu. Jadi niat ini sangat bergantung pada keimanan seseorang, ya kan? Kalau misalnya imannya lagi baik, mungkin niatnya masya Allah. Tapi kalau misalnya imannya lagi futur, malas dia menghafal. Jadi malas kalian menghafal. Jadi wa innama likulli imri'in ma nawa. Ya kan? Apa itu? Sesungguhnya setiap seseorang itu memperoleh sesuai apa yang diniatkannya. Misalnya niat kalian itu ingin menghafal itu karena apa? Ana pengen ketika Ana menghafal nanti bacaan Ana semakin baik, kemudian Ana bisa mengajarkan untuk orang lain. Nah, ketika niat kalian seperti itu, insya Allah akan mendapatkan hasil yang seperti itu juga. Namun ketika niat kalian, Ana menghafalin udahlah cuman mau setoran hadis aja terus dapat nilai yang tinggi, udah yang penting nilainya tinggi, maka hasilnya pun akan seperti itu, gitu ya. Insya Allah kalian sudah paham lah hadis ini kan, sangat sering diulang. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Dan kalau kalian itu ingin, ini kita contohkan hijrahnya ini adalah berniat untuk belajar ya. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Kalau kalian belajar itu karena Allah dan Rasulnya, maka akan mendapatkan hasil karena Allah dan Rasulnya. Nah, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha. Nah, ketika dia berubah atau berniat sesuatu itu karena dunia atau seseorang yang ingin dinikahinya, maka akan kembali kepada dunia dan orang yang diniatkannya tersebut. Nah, apalagi musim-musim pandemi seperti ini, kita juga belajarnya nggak tatap muka. Ustazah Ila suruh setoran hadis itu hari apa kalian? Jumat ya, setoran hadis, atau hari Minggu, Ustazah lupa ya. Nah, Ustazah suruh hari Ahad atau hari
Biasanya kalian setoran hari apa ya? Ustaz lupa. Hari Jumat kali ya. Hari Jumat. Nah, tapi masih ada yang setoran hari Ahad atau bahkan hari Senin juga ada. Kenapa? Karena dia niatnya nanti aja seperti itu. Terus ini diniatkan ini murojaah kok gampang. Tapi ketika disetorkan malahan hasilnya ambur adul gitu. Jadi cobalah mulai diniatkan. Oh iya, ini anak kan sudah hafal, atau boleh direkam dulu ketika sudah hafal, nanti baru dikirim ke ustazah ketika hari H. Boleh. Tuh. Ya. Duh. Dah, kita masuk hadis ke 3. Nah, ini tentang rukun Islam. Sudah pernah dihafal juga. Jadi tinggal murojaah aja. Dan ini hadisnya juga pendek, ya kan? Apa hadis ketiga judulnya? Rukun Islam. An Abi Abdirrahmani Abdillah bin Umar bin al-Khattabi radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu buniyal islamu ala khamsin. Ingat, di sini tidak ada yang panjang hurufnya ya. Buniyal islamu ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Jangan salah baca ya. Wa iqamis shalah. Nah, ingat di sini wa iqamis shalah. Qafnya yang panjang, jangan ada yang salah lagi bacanya ya. Limadha shalah? Lianna, ini kan huruf tamar butah. Ketika dimatikan maka dia menjadi huruf ha. Wa iqamis shalah, atau juga boleh wa iqamis salati. Boleh. Ya. Jangan wa iqamis salat. Ya, itu yang enggak boleh. Tapi yang boleh wa iqamis salati atau wa iqamis salah wa itaiz zakah atau wa itaiz zakati wa hajjil baiti wa shaumi ramadhana. Oke, paham kira-kira? Kita ulang ya. Buniyal islamu ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis salah wa itaiz zakah wa hajjil bait wa shaumi Ramadan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Nah, dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, dia berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam itu dibangun, bunia, mana bunia? Dibangun, isim tafdil. Islam itu dibangun atas 5 pondasi. Yang pertama adalah syahadat atau persaksian bahwasanya tidak ada Allah atau ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan sesungguhnya Muhammad itu adalah utusan Allah. Itu yang pertama, bersyahadat. Kenapa yang pertama itu enggak sholat dulu, Ustazah? Kenapa syahadat? Karena syahadah itu merupakan tiang penyangga agama Islam yang tertinggi, yang teragung. Karena darah, harta, dan jiwa manusia yang mengucapkannya terjaga serta haram untuk ditumpahkan. Ketika orang telah bersyahadat, maka darah, harta, dan jiwanya itu haram untuk dibunuh, karena dia telah
dijaga oleh keislamannya. Dan dengan orang yang telah melakukan syahadat, maka amalan yang telah dikerjakannya itu diterima oleh Allah. Begitulah, syahadat itu merupakan tingkat keislaman yang paling agung. Karena makanya orang-orang yang mu'alaf itu ketika dia ingin masuk Islam bukan sholat dulu yang disuruh, tapi melakukan ucapan 2 kalimat syahadah. Ini merupakan istilahnya tiket orang yang memiliki agama Islam. Kemudian wa iqamis shalah. Nah, setelah dia melakukan syahadat, kemudian apa lagi syaratnya sebagai umat Islam? Wajibnya dia melakukan sholat. Kenapa harus sholat, Ustazah? Karena sholat itu merupakan hubungan antara seseorang hamba dan Allah yang wajib dikerjakan sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh, ya. Jadi kalau kalian sholat itu ada tata caranya yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jangan asal-asalan. Sholat suka-suka hati, hanya pendeknya nggak diperhatikan, tumak ninahnya nggak diperhatikan. Udah, yang penting sholat macam patok ayam. Tidak boleh. Ada tata cara sholat itu bagaimana supaya kita khusyuk. Kemudian gimana gerakan yang harus kalian lakukan ketika sholat, seperti itu. Bukan cepat-cepat macam sesak napas mau udah macam kardio, bukan ya. Tapi ada tata cara yang harus kita lakukan sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah orang Islam itu dia sudah melakukan syahadat, Masya Allah, dia melakukan sholat setiap hari. Kemudian apa yang harus dilakukannya lagi? Wa itaiz zakah. Nah, sebelum dia melakukan zakat, sholat ini dia sudah melakukan tata cara yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun sholat yang dilakukannya itu kadang-kadang dia masih meninggalkannya. Dia hanya melakukan, misalnya sholat subuh nanti dia tinggal, sholat isya dia tinggal. Nah, kenapa boleh nggak ya kalau seperti itu? Tidak boleh. Kenapa setelah syahadat itu amalan sholat yang dilakukan? Kenapa enggak zakat dulu? Kenapa enggak naik haji dulu? Tidak, karena sholat ini merupakan amalan yang pertama kali dihisab ketika hari kiamat. Misalnya, fulanah udah berapa kali anti tidak melakukan sholat selama hidup, atau berapa kali anti melakukan sholat selama hidup? Nah, seperti itu nanti. Jadi cobalah kalian, apalagi kalian sekolah di sekolah agama, kemudian kalian juga dari segi backgroundnya Masya Allah, kalian jilbabnya panjang, kemudian kalau pergi sekolah pakai kaos kaki, terus pakaiannya sangat-sangat sopan sehingga para lelaki pun takut untuk mendekati kalian, ya kan? Nah, tapi ternyata sholatnya masih bolong-bolong. Ketika di sekolah juga disuruh sholat pun yang dia, kenapa anti belum sholat? Iya, Ustazah masih haid, padahal haidnya udah selesai. Loh, tapi anti udah 7 hari misalnya haidnya. Iya, Ustazah belum mandi wajib. Itu bisa kan dia malas untuk mandi wajib? Kan heran kita lihatnya kan. Tuh, karena dia untuk menghindari sholat, yang malasan dia sholat tadi. Padahal ketika dia haid itu, kemudian dia nggak sholat, nggak berzikir kayak ini, banyaklah syaitan yang mengganggu dia itu. Karena kita dalam keadaan tidak suci, seperti itu. Itulah semakin malas dia untuk mandi wajib. Karena apa? Karena dia udah nggak melakukan amalan-amalan ketika haid, amalan yang baik seperti itu.
Jadi coba dijaga sholatnya, jangan tunggu disuruh baru sholat. Ayo sholat, nanti di sekolah pun bohong, di rumah nanti ditanya orang tuanya udah sholat, udah padahal di sekolah dia belum sholat. Seperti itu ya akhwat, coba diperbaiki sholatnya mulai sekarang. Oke. Nah, kira-kira apa sih ganjaran bagi orang yang tidak melakukan sholat? Nah, para ulama itu bersepakat apabila ada orang yang sengaja meninggalkan sholat, mengingkari kewajiban sholat itu adalah kafir. Tuh, mau wal iyadzu billah. Dah setelah sholat wa itaiz zakah. Nah, mau wajibnya sebagai umat Islam untuk membayar zakat. Kenapa kita wajib membayar zakat? Karena itu dapat membersihkan jiwa dari setiap kebakhilan, ketamakan, kemudian sikap keras serta bengis terhadap orang-orang yang lemah dan miskin. Kalau ketika kita membayar zakat itu tugasnya adalah untuk membersihkan jiwa kita agar kita merasa tidak bakhil lagi, tidak serakah seperti itu. Dan orang-orang yang tidak mampu membeli beras, mereka senang ketika kita mungkin ketika Idul Fitri akan banyak berasnya, banyak stok berasnya seperti itu. Jadi sesama muslim itu harus saling tolong menolong. Nah, kemudian kalau memberikan zakat ini merupakan faktor hilangnya keburukan harta. Jadi harta kita insya Allah terjaga dengan baik gitu. Dah, wahajjil baiti, naik haji apabila kita mampu. Nah, ingat wahajjil baiti itu naik haji apabila kita mampu. Mampunya gimana? Mampu dari segi harta, mampu dari segi fisik, mampu dari segi semuanya. Terus Ustazah ada misalnya ceritakan Ustazah, seorang istri dia ingin pergi haji, namun hanya istrinya aja, suaminya nggak pergi. Boleh nggak ya Ustazah? Tidak boleh, karena itu termasuk kategori tidak mampu alias belum mampu. Kalau memang dia mampu, ayo suami istri pergi, apalagi dia perempuan ya kan. Dia perempuan itu harus ada mahramnya ketika bersafar, tidak harus haji. Pergi kalian ke berstagi aja harus ada misalnya kalian orang ayah kalian atau abang kalian, seperti itu nggak boleh, apalagi yang niatnya itu untuk beribadah kepada Allah. Namun ketika suaminya yang pergi, istrinya nggak ikut, boleh nggak? Boleh. Istrinya tinggal aja di rumah jaga anaknya kan, itu boleh. Oke, selanjutnya wasaumi ramadhana. Apa itu artinya? Berpuasa di bulan Ramadan. Nah, wajib setiap muslim atau muslimah melakukan puasa ketika bulan Ramadan. Nah, tidak boleh kita meninggalkannya kecuali ada darurat-darurat yang harus memang kita tidak melakukan puasa Ramadan. Apa contohnya? Misalnya haid atau sakit, atau ketika kalian lagi bersafar. Nah, kalian boleh tidak melakukan puasa Ramadan. Namun kalian wajib untuk mengqadanya atau menggantinya. Nah, siapa yang sudah ganti puasa yang bulan kemarin, yang tahun kemarin? Ayo diganti ya, itu wajib kalian ganti. Apalagi kalian sekarang ini di rumah aja ya, lebih gampang kalian nggak, istilahnya nggak, alasannya kalau misalnya sekolah Ustazah capek Ustazah, kalau misalnya sekolah Ustazah setiap hari belajar dari pagi sampai sore, tapi puasa lagi nggak konsen Ustazah belajarnya. Nah, jadi manfaatkan waktu kalian sekarang yang hanya di rumah aja untuk melakukan proses ganti puasa kalian.
Tuh, kalau nggak mampu setiap hari boleh Senin Kamis ya kan, atau kalau nggak mampu Senin Kamis boleh Senin aja atau Kamis aja, tapi harus berniat. Seperti tadi, innamal a'malu binniyat. Diniatkan dalam hatinya, ana besok mau puasa ganti. Tuh, jadi harus diganti puasanya ya, jangan ditunda-tunda gitu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Tuh ya, jangan dia nanti masya Allah sudah melakukan puasa Syawal, kemudian puasa yang lain, puasa Daud semua dikerjain Senin Kamis, tapi puasa nggak diniatkannya, puasa gantinya nggak dikerjakan. Nggak boleh ya, harus dilaksanakan dulu. Ada ulama yang berpendapat bahwa lebih baik mengerjakan puasa ganti dulu baru amalan sunnah yang lainnya, karena itu merupakan amalan yang wajib. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi kalian hafal untuk pertemuan kali ini adalah hadis ke-1 dan hadis ke-3. Jadi kalian hafal hadisnya aja ya, nggak usah pakai arti. Karena ini banyak, mungkin nanti paket kalian bisa cepat habis atau memori kalian juga cepat habis. Nah, jadi kalian hafal hadisnya aja gitu kan, ini juga sudah pernah kita hafal gitu ya. Namun harus lancar menghafalnya. Tidak perlu cepat-cepat, tapi lancar dan benar bacaan yang kalian ucapkan gitu ya. Tuh hadis ke-1 dan hadis ke-3. Tapi yang belum setoran hadis ke-5 atau hadis ke-4 itu wajib disetor dahulu, kemudian baru masuk hadis ke-1 dan ke-3. Paham kira-kira? Nah, seperti biasa untuk hari hari apa kalian biasa kumpul? Saya lupa itu kalau mufradat hari apa ya. Nah, kalian tulis mufradatnya dulu. Mufradat tetap ditulis ya. Ma makna sami'tu, ma makna binniyat, ma nawa, kemudian lidunya, kemudian yankihuha imra'atin, kemudian yusibuha fahijratuhu, ma makna ya. Kemudian hadis ketiganya tuh mana bunia, syahadah, mana syahadah. Kemudian wa iqami shalah, itu apa artinya? Itaiz zakah, hajjil baiti, wa shaumi ramadan. Nah, itu aja ya untuk mufradat. Jangan lupa ditulis mufradatnya 1 dan 3, kemudian nanti di hari berikutnya kalian setoran hadis ke-1 dan hadis ke-3 tidak menggunakan arti, cukup hadisnya saja. Paham kira-kira ya? Tidak ada pertanyaan japri lagi untuk itu. Oke, karena kadang-kadang dia ke bawah gitu banyak kelas 7 belum, kelas 8 belum, kelas 9 lagi. Nah, jadi banyak yang harus Ustazah baca, jadi kadang-kadang Ustazah nggak sempat untuk membalasnya gitu ya. Afwan untuk kalian yang sering Ustazah boleh nggak kayak ini. Nah, afwan kadang-kadang nggak sempat dibalas itu karena banyak yang harus dikerjakan lagi gitu. Nanti kalau satu SMS itu lagi. Jadi kerjakan aja apa yang sudah Ustazah perintahkan, dengarkan dengan baik, kemudian baru dikerjakan. Gitu kira-kira. Paham ya? Jangan tidak mengerjakan. Oke. Catatannya ada sama Ustazah. Walaupun kalian seperti ini belajarnya, tetaplah jujur dan terus semangat ya. Sekali lagi Ustazah bilang, jangan lupa minum air yang cukup, makan sayur, jangan begadang ya. Ingat, jangan begadang. Gunakan waktu sebaik mungkin untuk menggunakan HP. Tuh, jangan pula kalian memanfaatkan
dengan kesempatan yang ada gitu ya. Nggak boleh nanti kalian sendiri yang nyesal, mata kalian bisa rusak, badan kalian juga nggak baik nanti jadinya ke depannya, masih umur sekian udah penyakitan. Mau? Waliyadu bilang nggak mau ya kan. Oke, mungkin ini aja yang bisa Ustazah sampaikan untuk hari ini. Semoga kalian dalam keadaan sehat, kita juga dalam Ustazah di sini juga dalam keadaan sehat, dan kita selalu berdoa agar ini cepat berakhir. Oke, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.